Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak sekalian. Ketemu lagi dengan saya, Bapak Yudwi. Di masa pandemi COVID-19 ini, saya selalu menghimbau kepada anak-anak sekalian untuk selalu menjaga kondisi, selalu menjaga kesehatan, menjaga stamina, dan jangan lupa untuk rajin mencuci tangan dengan sabun, kemudian jaga jarak dimanapun berada, kemudian selalu gunakan masker, jangan lupa ya. Nah, semoga pandemi COVID-19 ini dapat segera berlalu dan kita semua dapat bertemu lagi dalam pembelajaran secara tatap muka di sekolah. Nah, sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu supaya apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Kita berdoa dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Di sini Bapak akan melanjutkan materi dalam pelajaran pemodelan perangkat lunak. Nanti pada pagi hari ini kita akan sedikit membahas tentang UML atau UML. UML adalah kepanjangannya adalah Unified Modeling Language. Unified Modeling Language itu adalah merupakan suatu tools atau suatu peralatan yang biasanya digunakan dalam analisa atau dalam desain dan perancangan suatu software atau perangkat lunak. Nah, sebelum kita menuju ke UML, kita lihat dulu materi yang terakhir kita pelajari, yaitu tentang tahapan-tahapan pengembangan perangkat lunak, atau dalam bahasa Inggris kita sering menyebutnya dengan software development life cycle. Life cycle itu adalah daur hidup. Jadi suatu software itu, ketika kita membuat software itu ada tahapan-tahapan standar yang kita namakan sebagai software development life cycle atau disingkat dengan SDLC. SDLC atau software development life cycle itu berisi atau terdiri atas tahapan-tahapan bagaimana suatu software atau suatu sistem itu dibangun, dimulai dari ide. Jadi suatu individu atau suatu organisasi yang punya ide, kemudian dari ide itu diplanningkan, direncanakan, dan dari rencana itu kemudian dianalisis. Setelah ada analisis, mulai dari analisis kebutuhan dan sebagainya, kita buat desainnya, kemudian dikaitkan dengan implementasi atau penerapan dari desain itu. Implementasi ini biasanya kita kalau dalam pemrograman adalah penulisan kode atau source code-nya. Kemudian setelah source code selesai atau implementasi selesai, kemudian dilanjutkan dengan testing atau uji coba dan integrasi dengan komponen-komponen yang lain. Mungkin software yang kita buat itu adalah merupakan bagian dari suatu software yang lebih besar atau suatu sistem yang lebih besar. Nah, setelah testing itu nanti mesti akan ada suatu analisa, dan analisa itu nanti akan dilanjutkan dengan suatu evaluasi. Nanti akan dikembangkan menjadi tahap selanjutnya, apakah software ini perlu diperbaiki atau perlu dikembangkan lebih lanjut lagi. Di proses-proses itu nanti akan selalu terus-menerus selalu berputar. Jadi mulai dari setelah kita ada evaluasi, kemudian ada analisis, nanti akan kembali lagi ke planning atau ke perencanaan, lalu kemudian ke analisis lagi, desain lagi, implementasi lagi, dan uji coba lagi, dan terus itu sehingga software yang dibuat itu nanti akan ada mengikuti dari perkembangan dari zaman atau perkembangan dari kebutuhan dari user maupun dari sistem yang lain. Nah, kalau dari definisinya, SDLC itu tadi sudah disebutkan adalah merupakan suatu tahapan-tahapan untuk membangun sebuah sistem, yaitu dimulai dari ide, kemudian dari analisis, desain, implementasi, testing atau uji coba, evaluasi, dan maintenance, untuk membuat sebuah sistem yang berkualitas tinggi sesuai yang diharapkan oleh kita sebagai programmer atau yang diinginkan oleh user maupun perusahaan atau organisasi yang mengeluarkan software tersebut. Nah, SDLC ini dalam penerapannya itu akan menggunakan beberapa metode, ada banyak sekali metode, tetapi yang umum yang sering dibahas atau yang sering kita ketahui itu ada dua metode
utama atau metode yang signifikan atau yang sering digunakan. Yang pertama adalah metode desain terstruktur dan yang kedua adalah pemodelan berorientasi objek. Sesuai dengan namanya, metodologi desain terstruktur itu adalah diturunkan dari paradigma pemrograman terstruktur, di mana pemrograman terstruktur itu merupakan pemrograman yang memecah bagian-bagian menjadi modul-modul yang lebih kecil, dan kemudian modul-modul itu nanti akan dibuat secara terpisah dan selanjutnya akan dirangkai menjadi satu. Kemudian untuk pemodelan berorientasi objek itu adalah merupakan turunan dari paradigma pemrograman berorientasi objek. Karena bahasa pemrograman dan paradigma pemrograman berorientasi objek ini sekarang sedang tren, dan pemrograman yang terstruktur itu mungkin sudah jarang digunakan. Maka untuk yang saat ini pemodelan berorientasi objek itu adalah merupakan pemodelan yang populer untuk saat ini. Pada pemrograman berorientasi objek itu ada tools atau alat yang digunakan. Nah, alat yang digunakan itu adalah itulah yang dinamakan sebagai UML. Salah satu toolsnya namanya UML. UML atau tadi yang kita perpanjang dengan Unified Modeling Language atau bahasa pemodelan yang disatukan atau unified. Nah, apa sih UML itu kegunaannya? Jadi kenapa kita harus menggunakan UML? Kita mungkin bisa membayangkan kalau suatu saat kita mempunyai ide untuk menambahkan suatu fitur atau kita membuat sebuah aplikasi atau sistem, kemudian kita ingin mengkomunikasikan ide kita itu, desain kita itu kepada seseorang, kepada rekan kita atau mungkin kepada atasan kita, kita perlu suatu bahasa atau kita perlu suatu standar komunikasi, standar penggambaran yang jelas, sehingga ide yang kita buat itu bisa diterima oleh rekan kita atau atasan kita sama seperti yang kita inginkan. Kalau kita menggunakan bahasa sehari-hari atau mungkin dengan menggunakan bahasa yang teknis seperti kode program seperti ini, dan atau mungkin dengan gambar-gambar yang mungkin tidak dimengerti oleh orang lain, konsep yang sudah kita idekan, yang sudah kita buat itu mungkin akan diterima dengan persepsi yang salah oleh pihak ketiga atau pihak kedua. Nah, supaya ada kesamaan konsep itu dibangunlah suatu standar bahasa. Secara bahasa ini yang dinamakan sebagai UML. Nah, UML ini adalah merupakan bahasa yang berbentuk visual, jadi bukan bahasa dalam bentuk teks, tapi bentuk visual. Jadi nanti isinya adalah grafik atau diagram. Di dalam UML itu ada ada beberapa diagram yang nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, seperti tadi UML itu kita definisikan sebagai bahasa pemodelan visual. Jadi sebuah bahasa untuk menyampaikan suatu ide secara visual untuk menjelaskan suatu sistem perangkat lunak. Jadi bagaimana suatu sistem perangkat lunak itu bekerja, desainnya seperti apa, interaksi seperti apa, dan lain sebagainya nanti akan kita tuliskan dalam UML sehingga orang yang membaca UML yang kita buat itu bisa paham tentang apa yang kita inginkan. Nah, untuk perkembangannya, UML ini sekarang sudah menjadi bahasa yang standar karena sudah diaplikasikan atau digunakan oleh banyak sekali orang atau banyak sekali programmer ataupun perusahaan, sehingga sekarang jadi bahasa yang standar untuk merancang dan mendokumentasikan software. Kegunaan dari UML beberapa banyak sekali kegunaan. Di antaranya adalah yang pertama adalah dengan UML bisa mendesain sistem secara visual. Sistem itu dapat didesain sehingga dapat didelegasikan kepada unit-unit yang lebih kecil. Untuk yang bagian unit A mengerjakan yang unit A, unit B mengerjakan unit B, dan sebagainya dari desain UML yang sudah dibuat tadi. Kemudian dari UML yang kalau UML-nya itu dibuat secara detail, itu nanti akan langsung bisa mudah untuk langsung ditranslasikan atau dikonversikan ke dalam sebuah kode. Jadi UML bisa digunakan untuk menggenerate kode atau source code yang nanti akan dibuild menjadi sebuah aplikasi. Selain itu, UML bisa digunakan untuk membuat dokumentasi dari software atau
aplikasi yang kita buat. Jadi dengan UML, diagram-diagram itu nanti bisa membantu mendokumentasikan apa sih, bagaimana sih aplikasi atau sistem kita itu bekerja dan lain sebagainya. Kemudian kegunaan yang UML yang lain selain daripada membuat yang dari awal tadi mendesain dan membuat source code, itu kebalikannya bisa kita gunakan untuk mereverse engineering. Reverse engineering itu maksudnya dari suatu sistem yang sudah ada, source code yang sudah ada atau sudah aplikasi yang sudah ada, itu kita buat gambarnya atau kita buat bagannya. Jadi dari kebalikannya, kalau yang tadi kita mendesain dari gambar kemudian menjadi aplikasi, nah kalau reverse engineering itu adalah kebalikannya, dari aplikasi itu nanti kita balik menjadi bagan. Nah, menjadi sebuah blueprint. Nah, ini gunanya nanti biar programmer atau developer yang mengembangkan setelah kita atau di hari lain atau di lain waktu itu nanti bisa lebih cepat untuk memahami dari sistem yang kita buat. Nanti kalau ada pengembangan nanti tidak memakan waktu yang lama. Ini adalah merupakan diagram UML yang terdapat, kalau tidak salah ada 14 diagram UML, tapi kita tidak akan mempelajari ke 14 diagram ini karena akan memakan waktu yang sangat lama. Kita akan memilah-milih beberapa diagram yang sering digunakan dalam pembuatan suatu software atau suatu sistem. Yang pertama nanti kita akan menggunakan yang namanya use case diagram. Kita nanti akan belajar use case diagram. Use case diagram ini menggambarkan interaksi antara user atau pengguna dengan sistem. Nah, nanti bagaimana suatu aplikasi itu berinteraksi dengan pengguna atau bagaimana pengguna itu berinteraksi dengan aplikasi, itu nanti akan digambarkan dengan menggunakan diagram yang namanya use case diagram. Ini menjelaskan secara high level atau dari level yang tinggi, jadi bukan level yang detail, bagaimana suatu user itu berinteraksi, apakah nanti user itu bisa apa dengan aplikasi ini dan aplikasi ini bisa memberikan apa terhadap user. Kemudian setelah kita belajar use case diagram tentang interaksi antara user dengan aplikasi, nanti kita akan melanjutkan dengan pembuatan kelas diagram. Untuk kelas diagram ini akan menjelaskan atau mendetailkan tentang bagaimana sistem itu bekerja, bagaimana suatu objek dari sistem atau bagian dari sistem itu berhubungan dengan bekerja berhubungan dengan objek-objek yang lain. Jadi inti dari kelas diagram itu nanti adalah detail dari sistemnya. Nah, kalau sudah kita detail dari sistemnya, nanti kita akan menuju ke sequence diagram atau behavior. Behavior itu adalah perilaku atau respons atau mungkin apa namanya itu, interaksi yang terjadi antara objek dengan lingkungan atau objek dengan objek yang lain. Jadi nanti akan ada apa yang terjadi dalam suatu dalam suatu interaksi. Nah, itu nanti akan kita gambarkan dalam sequence diagram. Jadi setelah kita buat use case diagram, kita buat kelas diagram, kita buat sequence diagram, nanti dari situ nanti kita akan bisa melihat, oh ternyata aplikasi itu nanti jalannya seperti ini, isinya seperti ini, dan behavior atau perilakunya seperti ini. Jadi nanti ketika kita kita mau membuat source code-nya nanti akan lebih mudah. Jadi dalam pemodelan perangkat lunak ini tidak diperlukan suatu keahlian coding yang khusus, walaupun nanti ketika sebenarnya kalau untuk yang pemodelan perangkat lunak itu nanti kita fokusnya itu nanti jika nanti anak-anak sekalian sudah bisa menjadi yang namanya PM atau project manager. Jadi dalam project manager itu manage tim yang nanti akan mengembangkan perangkat lunak. Tim yang akan mengembangkan perangkat lunak itu nanti akan diarahkan oleh seorang PM. Nah, PM ini harus membuat sebuah dokumen. Dokumennya namanya adalah Software Requirement Specification atau SRS. Yang isinya yaitu tadi, isinya ada beberapa requirements, ada use case diagram, class diagram yang nantinya akan diberikan kepada tim-tim yang nanti akan mengerjakan. Dan tim-tim itu nanti akan dengan membaca itu nanti sudah paham apa yang akan dibuat oleh timnya sesuai dengan
SRS yang diberikan. Nah, mungkin dari materi yang saya berikan ini saya batasi sampai di sini dulu. Ini ada kuis untuk anak-anak sekalian dari materi yang sudah saya jelaskan tadi. Ada 4 kuis. Coba di pause dulu video ini, anak-anak bisa menuliskan soal ini di buku tulis masing-masing. Kemudian bisa merewind atau bisa membalik video ini, kemudian bisa menjawab berdasarkan video yang diputar. Yang pertama adalah sebutkan tahapan-tahapan dalam SDLC. Jadi sudah dijelaskan tentang tahapan-tahapan dari SDLC. Kemudian yang kedua adalah 2 metodologi utama yang digunakan dalam SDLC. Tadi sudah dijelaskan juga apa keuntungan yang didapat ketika menggunakan UML. Ada beberapa keuntungan, supaya nanti bisa dijelaskan. Kemudian soal yang nomor 5 adalah sebutkan 5 diagram yang terdapat dalam UML. Itu ada beberapa diagram, ada 14 diagram. Tuliskan atau sebutkan 5 saja. Coba Anda bisa pause, kemudian bisa menuliskan soal ini, dan kemudian bisa mengerjakannya berdasarkan video yang anak-anak tonton. Oke, setelah anak-anak bisa mengerjakan soal dan kuis tadi, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar membuat atau menggambar ini diagram, mulai dari merancang use case diagram. Use case diagram nanti akan terdiri atas itu ada gambar stick figure, aktor atau seorang pengguna dan mungkin user atau mungkin admin. Dan ada kotak, itu adalah namanya sistem, dan di dalamnya ada activity. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana cara membuat dan bagaimana cara membaca dari use case diagram itu. Mungkin anak-anak sekalian sebelum pertemuan mendatang bisa baca-baca dulu di internet, atau bisa menonton di YouTube, atau bisa membaca-baca buku tentang use case diagram sebelum nanti saya jelaskan pada video yang akan datang. Mungkin dari sini tadi kita sudah belajar tentang apa itu UML, kemudian UML itu gunanya untuk apa, UML itu terdiri dari apa saja, dan nanti akan kita lanjutkan dengan use case diagram. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan pada hari ini. Saya cukupkan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.